Cara live kita pada malam hari ini ya, sorry lagi sambil nge-live ya. Ini sekarang lagi ikut sessionnya dari GCEC ya, karena di sana lagi ada kelas barengan tentang Who Am I. Jadi sekalian abis lagi nonton tadi lupa harus nge-live ya jam 8.30. Jadi welcome back semuanya yang udah pada mampir ya. Sekarang ada Kak Shinta, ada Kak Tika, ada Kak Iren, ada Dr. Imok, halo, ada Bro Andrew, welcome semuanya. Terus ada Kak Sadam Ismu Asis, halo, welcome Kak. Selamat datang juga Kak Ananda, Kak Momi Adrian. Namanya banyak yang sulit dibaca ya. Halo, welcome Kak Gina, selamat datang Kak Cesari, welcome back Kak Devi Tiana. Sidoarjo hadir ya, Sidoarjo, selamat malam Sidoarjo. Welcome semuanya, selamat datang lagi di acara live kita pada malam hari ini. Seru-seruan seperti biasa ya, melepaskan beban emosi bawah sadar kita yang nyangkut ya. Hari ini tadi session bareng tentang kecemasan terkait dengan darah tinggi ya. Jadi melepaskan beban darah tinggi. Kadang-kadang darah tinggi itu bikin menakutkan, apalagi kalau orang sampai pernah kayak sakit gitu ya. Biasa kalau sakit itu suka menimbulkan ketakutan yang berlebihan ya. Jadi kayak horor banget, serem banget. Jadi akhirnya deg-degan terus gitu ya. Terus habis itu langsung ketika tensinya malah naik gitu. Begitu udah tenang dia turun lagi. Nah tapi setiap kali harus muncul bolak-balik seperti itu melulu ya. Jadi banyak yang justru ke-trigger gara-gara emosinya kita. Ada Surabaya, welcome Surabaya. Ada Kak Stefanus, ada Kak Jengfa Madura hadir, Kak Zafitri, Balkis, hadir lagi Kak. Kemarin kayaknya sempat hadir juga, saya sempat lihat namanya ya. Kalimantan hadir, Kak Nurmila Mila, welcome Kak Tenggarong hadir. Selamat datang juga semuanya teman-teman yang lagi dari ini, berarti sekarang live di OA Instagram, yang ini di Facebook ya. Selamat datang semuanya. Kayaknya aku mesti sedia satu lagi ya buat di TikTok ya. Berarti nanti aku beli lagi ya satu lagi holdernya. Atau aku punya ya, cuman aku lupa aku taruh di mana, nanti aku cari jadi biar 3 langsung gitu. Kayaknya keren sekali ya. So welcome back semuanya. Cikarang juga selamat datang. Purwakarta hadir, ada Kak Santi. Aceh ada Kak Sri Mutia, selamat datang juga. Palu, welcome. Makassar Kak Ella, selamat datang. Ciledug hadir katanya. Mojokerto, selamat datang, welcome semuanya. So hari ini tema yang aku mau bahas adalah paling banyak kasus ya di dalam rumah tangga. Salah satunya adalah, ini bukan rumah tangga aja sih, dalam kehidupan. Tadi klien itu dia merasa begini katanya, apa yang paling menakutkan dari kejadian ini buat kamu? Kalau misalkan aku sampai sakit, dia bilang, aku takut ditinggalkan keluargaku. Misalnya kayak, kalau misalnya darah tinggi naik sampai kena stroke. Kalau stroke itu kan lumpuh kata dia. Kalau lumpuh nggak bisa produktif, nggak bisa ngasilin uang, nggak bisa berkarya dalam kehidupan. Aku takut ditinggalkan oleh keluargaku, dia bilang. Nah ketika punya ketakutan ditinggalkan oleh keluarga, nah disitulah yang bikin jadi dia deep down tuh kayak challenging banget buat kehidupannya. Jadi takut terus, akhirnya jadi kayak naik terus tuh tensinya. Nah jadi ketakutan karena apa? Nanti takut kesepian. Kalau kesepian sendirian, kalau sendirian nanti nggak ada orang yang nemenin, segala macam, tidak merasa dicintai. Nah seringkali kita membutuhkan perasaan untuk dicintai, karena katanya dalam diri manusia semuanya itu selalu ada rasa hasrat tersendiri untuk dicintai oleh orang lain. Ya, karena cinta itu sebagai sesuatu yang bernilai dan berharga dalam kehidupan. Apalagi kita selalu didoktrinasi dan diglorifikasi tentang cinta. Dalam kehidupan pasti berbicara cinta. Love is life. When there is love, there is no life. When there is love, there is life. When there is no love, there is no life. Katanya seperti itu pepatahnya mengatakan. Nah, jadi seringkali cinta itu jadi sesuatu hal yang penting, signifikan, sehingga seseorang itu merasa membutuhkan kebutuhan untuk dicintai. Nah, kebutuhan dicintai ini kadang-kadang membuat kita merasa tidak lengkap. Ya, sehingga kalau misalkan kita nggak dicintai sama seseorang, artinya kita tidak lengkap, hidup kita tidak lengkap, kita kayaknya nggak fulfilled gitu ya. Walaupun kita punya banyak hal di dalam hidup kita, dalam diri kita, tapi ketika nggak lengkap, akhirnya jadi kayak ya udah nggak merasa diri lengkap. Nah, yang sebenarnya dibutuhkan adalah kita perlu untuk bisa merasa diri kita sendiri itu fulfilled, alias lengkap gitu loh. Kita nggak membutuhkan orang lain untuk merasa dicintai ataupun kita bahagia atas diri kita sendiri. Kalau kita nyaman bahagia atas diri kita sendiri, orang lain mau mencintai kita, syukur, itu anugerah buat dia.
Coba perhatikan sekali lagi. Orang lain mencintai kita, itu adalah anugerah buat dia. Bukannya kita membutuhkan dia, enggak. Jadi kalau misalkan Anda mencintai diri Anda sendiri, you are fulfilled with yourself, Anda nggak butuh orang lain di sekeliling Anda. Tapi kalau mereka datang kepada Anda, itu adalah bonusnya buat mereka aja. Mereka bahagia, senang, gembira, ceria. Buat Anda juga, ketika ada mereka, ya membuat nambah warna di dalam kehidupan Anda. Tapi nggak ada mereka pun, nggak pusing gitu ya. Jadi kalau Anda mencintai diri Anda sendiri, Anda fulfilled dengan diri Anda sendiri. Jadi cintai diri sendiri, ya kata Kaisa, benar. Yang pertama adalah cintai diri sendiri, bukan orang lain. Yes. Bagaimana kalau diri Anda sendiri sudah penuh, whole? Anda punya Tuhan Anda, yang nggak ada lagi yang Anda butuhkan di sekelilingnya, sebenarnya ya. Tapi bukan berarti kalau misalkan mereka mau datang, Anda berarti, oh sorry ya, gue nggak butuh lu gitu. Bukan seperti itu. Ya, jadi kayak Anda tetap, kalau misalkan ada orang lain di sekeliling Anda, ya bersyukur, dinikmati. Ada orang banyak yang care sama Anda, yang mencintai Anda, kayak banyak yang setiap hari kasih apresiasi ke kita gitu ya, seneng, kitanya gembira, ceria. It's okay, itu sesuatu anugerah karunia yang Tuhan kasih buat kita dan disyukuri. Tapi bukan berarti kita jadi membutuhkan dan terus craving atas itu, mencari-cari terus seolah-olah kita membutuhkan orang lain. Banyak banget orang yang seperti itu, dalam keadaan kayak gue butuh lu gitu, tolong please cintai gue ya. Kalau dia nggak cintai, cari cintanya di tempat lain. Astaga Tuhan ya. Jadi nggak usah pusing. Apa itu nggak egois, Pak? Justru itu nggak egois. Karena apa? Kita mencintai dan mengasihi diri kita sendiri. Ya, kalau egois justru kita maksa orang lain buat mencintai kita. Itu namanya egois. Kalau kita atas diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, fokus kepada diri kita sendiri, membangun diri kita sendiri, sehingga kita bisa membuat orang lain juga merasa kayak sayang sama kita gitu ya. Itu it's a good thing. Misalkan kayak contohnya kita membangun diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, kita istilahnya orang tua kita mau dukung kita, syukur, nggak dukung juga nggak apa-apa. Ya ibaratnya keluarga kita mau dukung, syukur, mau nggak dukung juga nggak apa-apa. Kita tetap baik-baik saja, kita tetap bisa membangun kehidupan kita. Dan saat kita membangun kehidupan kita bisa membangun juga orang-orang di sekeliling kita. Ya, entah keluarga inti kita, keluarga di sekeliling kita, yang kayak keluarga inti itu misalkan suami, istri, ya pasangan Anda, pokoknya anak Anda, itu keluarga inti. Keluarga tier 2 misalkan, tier 2 itu orang tua. Ya, terus ada di situ mungkin kakak adik Anda, itu masuk tier 2. Anda bisa bangun juga. Bisa langsung growth lagi, maju lagi ke sekeliling lagi. Misalkan dari selesai dari sana, baru ke orang-orang di sekeliling, saudara-saudara. Ya, habis saudara-saudara mungkin orang yang tidak Anda kenal. Anda bisa sentuh mereka semua. Kalau Anda semua fulfilled di dalam diri Anda sendiri. Banyak orang mereka nggak merasa cukup, merasa diri kayaknya kecil, susah, ya ringkek kalau nggak ada orang lain, kayaknya nggak ada yang mencintai aku. No. Fokus kepada diri sendiri, bahwa Anda pun bisa stay strong dengan diri Anda sendiri. Anda tidak membutuhkan siapapun ya untuk Anda bahagia. Ya, tapi kalau mereka mau berkontribusi barengan, ya Anda bisa seru-seruan, kita create semuanya, bikin semuanya jadi bahagia. So how can we do it? Oke, yuk mari kita lepaskan semua yang menghalangi Anda. Semua hal, pemahaman, pemikiran yang pernah diajarkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dari semua dimensi ruang dan waktu dalam kehidupan Anda. Kalau mereka mengatakan bahwa kita adalah manusia, makhluk sosial, membutuhkan orang lain di sekeliling kita, sehingga kita kalau mau, kita membutuhkan cinta dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk mencintai, mengasihi diri Anda sendiri sepenuhnya dalam diri Anda, semua yang menghalanginya, perhatikan dalam diri Anda, apapun rasa, pemikiran, semua keraguan, ketidakingginan, ketidakikhlasan, semua belenggu kalimat, perasaan, ucapan, perkataan, keputusan di masa lalu, semua pengalaman yang ada, dan semua penyangkalan yang ada di dalam tubuh fisik Anda, semua keraguan, kebingungan, semuanya diterima, dan semua yang menghalanginya diterima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan perlahan. Sekali lagi, semua program, aplikasi apapun yang pernah tertanam di dalam tubuh fisik Anda, di dalam diri Anda, semua yang menghalangi Anda untuk melepaskannya, semua kebutuhan Anda untuk dicintai oleh orang lain dan tidak bisa mencintai diri Anda sendiri. Kalau Anda bingung gimana mencintai diri Anda sendiri, semua kebingungan itu, semua rasa yang ada, semua pemikiran yang ada, semua janji ikatan yang pernah diciptakan, semuanya belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, perkataan, keputusan, semua diterima, diikhlaskan, disadari. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Hembuskan perlahan.
Sekali lagi, semua aplikasi program apapun yang pernah tertanam di dalam diri Anda dari semua sistem edukasi, spiritual, kebudayaan tentang mencintai diri Anda sendiri, sehingga Anda selama ini sangat sulit mencintai diri Anda sendiri dan tidak bisa menggunakan kesadaran Anda untuk sepenuhnya mencintai diri Anda. Dari ujung kepala sampai ujung jari kaki Anda, semua yang tidak mengizinkannya, perhatikan semua rasanya. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, katakan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke, perhatikan sekali lagi semua apa yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda, diri Anda, pikiran Anda, dan jiwa Anda untuk bisa mencintai, mengasihi diri Anda seutuhnya apa adanya, tanpa Anda memusingkan orang-orang di sekeliling Anda. Anda tidak membutuhkan siapapun juga untuk Anda mencintai, mengasihi diri Anda, hanya Anda dan Tuhan Anda. Dan semua tidak mengizinkannya, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke, dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini yang tersimpan di dalam diri Anda, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Semuanya tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke. So, coba dicek apa yang dirasakan. Truth, Anda hanya butuh Anda dan Tuhan Anda ya untuk merasa dicintai. Ya, jadi nggak usah pusingin yang lain. Kalau misalkan mereka mau di sekeliling Anda, ya it's a good thing gitu ya buat mereka, ya. Dan juga buat Anda tentunya. Kalau ada teman-teman di sekeliling yang seru-seruan, asik-asikan, ya mantap. Dada langsung sakit kayak ketusuk-tusuk, ya ampun. Padahal awal nggak ikutan dengar penjelasannya. Oke, semua yang bikin dadanya nggak enak atau masih ada rasa yang nggak nyaman di dalam tubuh fisik, perhatikan semuanya, terima, ikhlaskan, lepaskan. Semuanya yang tersisa, cabut, katakan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Enteng kok, belakang kepala sudah ringan banget, kata Kak Devi Tiana. Thank you katanya Kak Hakro. Aritonang sudah fresh. Oke, mantap. Pundak kanan saya agak berat sedikit, tadi udah dilepaskan, coba dicek lagi. Langsung nguap kok, katanya Kak Bintang. Welcome. Katanya nguap sampai keluarin air mata, kata Kak Melvi. Nguap berkali-kali dan panjang. Oke, sini terapi buang emosi dalam hitungan menit. Yes, thank you Kak Riani ya. Oke, so Kak Sinta merinding. Dan semua rasa yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk dilepaskan, perhatikan semuanya. Sadari, terima, ikhlaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Menangis kok katanya. Oke, apa yang bikin Anda menangis? Semua rasa yang ada, pemikiran yang ada, dan semua yang menghalangi Anda melepaskannya. Terima, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua yang tersisa, yang bikin, ini ada yang dadanya sesak, semua yang bikin sesak, semua diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Kadang memikirkan orang lain sampai lupa diri sendiri. Oke. Kapanpun Anda memperhatikan diri sendiri, artinya Anda egois. Apa yang tidak mengizinkan Anda menjadi orang yang egois? Senikmat-nikmatnya egois, Anda egois mementingkan diri Anda. Oke. Semua label keegoisan yang negatif dalam tubuh fisik Anda, perhatikan semuanya. Semua rasa pemikiran yang ada, semua yang ditanamkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dari semua dimensi, ruang, dan waktu kehidupan Anda, dari semua sistem, spiritual, kebudayaan, edukasi, dan yang lainnya. Semua yang menjadikan ini keharusan, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Terima, tarik nafas pelan. Ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa diterima, diikhlaskan, dan dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Bukan berarti Anda jadi egois ya. Saya lepaskan cuman supaya biar Anda tidak terkunci di sana, seolah-olah kadang melabel diri Anda egois secara berlebihan, sehingga bikin Anda jadi rasanya tuh nggak enak, nggak nyaman, nggak happy, nggak asik ya. Jadi dilepaskan saja. Rasanya plong di dada, katanya Kak Anung. Yes, mantap sekali. Rasanya ngantuk, katanya Kak Ana Mei. Pundak kiri ada kurang, tadi rasanya mau muntah, kata Kak Helmi. Hopefully udah ringan ya sekarang. Sendawa terus, kata Kak Sri Hartati. Sampai bersin, katanya Kak Rani. Sakit kepala nggak usah minum obat, kata Kak Aisal. Langsung kesini aja plong, astaga. Kata Kak Hana sedih. Oke, biasanya nih banyak yang rasa-rasanya mungkin terlalu signifikan dan kenceng ya. Mungkin Anda perlu melepaskan. Cari
rasanya apa yang bikin Anda sedih, lalu Anda cari di live saya yang lainnya, karena live saya ada banyak sekali, lepaskan di sana sesuai dengan tema yang memang Anda lagi nggak enak rasanya. Ya, jadi perhatikan, cari tema yang sesuai dengan apa yang ada di diri Anda. Katanya Kak Ayu, saya sedang menerima keadaan sulit perusahaan saya sejak Januari, perawatan psikiatri dan setiap hari konsumsi obat penenang karena rasa cemas takut. Bagaimana solusinya? Kalau misalkan rasa cemas takut, ya jadi itu biasanya ini keadaan sulit perusahaan dan sejak Januari. Berarti perusahaannya, company lagi sulit ya. Dan Januari perawatan psikiatri setiap hari konsumsi obat penenang karena rasa cemas takut. Kalau rasa cemas takut, saya pernah bahas sebelumnya. Jadi rasa cemas takut itu bukan rasa yang jadi satu rasa, tapi biasa rasa yang terdiri dari beberapa rasa yang muncul jadi satu. Nah, jadi kecemasan, ketakutan itu muncul dari macam-macam. Mungkin tadi yang perusahaannya kesulitan, terus ada ketakutannya sendiri tentang masa depan, kekhawatiran tentang ini dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini jadi banyak tema yang menjadi satu sehingga menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Kalau nggak diselesaikan, kita minum obat, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Nah, ini mungkin mesti minta tolong istri saya kasih contoh kali ya. Bentar, saya panggil teriakin dulu ya, secuplik sejenak. Nah, ini ambilin aku si Bobby, apa siapa namanya? Oke. Welcome back lagi. Kecemasan itu sendiri kita yang buat, betul ya? Yes. Jadi kalau misalkan kecemasan itu kita yang buat. Ada ya, Kak Sri Hartati bilang kenapa ya jadi pengen muntah? Berarti ada sesuatu yang signifikan di dalam diri Anda yang nyangkut di situ. Aku sampai lupa namanya. Nah, jadi sekarang udah ada nih ya bonekanya. Kemarin aku kasih nama siapa ya, Han? Oh iya, si Boki. Namanya Boki, tulisannya BOQ, Boki ya. Jadi perkenalkan Boki, ya dia mengilustrasikan sebagai beban emosi bawah sadar ya. Jadi misalnya begini, kalau di dalam diri kita ada kayak kambing dombanya ini ya, yang ibaratnya, ini kesian banget sih dia lucu tapi saya bilang bau ya. Jadi anggap misalkan kita nyimpen ada kambingnya, ini kambing masalah ya bawah sadar kita, problem mental kita misalnya, mengilustrasikan itu. Kesiannya si Boki ya. Jadi ketika dia masalah gitu ya, kita simpen terus. Ada yang bilang kita minum obat supaya masalahnya hilang. Nah, sebenarnya kalau kita minum obat, masalahnya tetap ada. Ya, jadi kayak tetap dia nongol terus nih. Ibaratnya walaupun kita udah minumin obat, ibaratnya kambingnya kita kasih obat penenang ya, terus dia tidur. Ketika dia tidur nggak kelihatan. Nanti udah selesai obat penenangnya, dia muncul lagi ya. Jadi akan terus-terusan sepanjang kita harus minum terus bolak-balik ya, dia akan terus mengganggu ya. Jadi bagaimana caranya kalau misalkan kita sampai benar-benar mau clear dari permasalahan kita perlu benar-benar tahu langkah-langkahnya bagaimana kita melepaskan problem masalah bawah sadarnya. Jadi kalau si Boki ini terus muncul ya, ibaratnya dia gangguin lagi gitu ya. Nah, ini kita bawa-bawa terus, seumur hidup kita bawa terus. Tapi kalau misalkan kita tahu sequence-nya buat ngebuangnya, ya ini akan benar-benar ya terlepaskan. Jadi kalau terlepaskan itu benar-benar si Bokinya tuh udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi hidup Anda nggak megangin beban emosi lagi setiap hari. Kalau misalkan nggak, terus-terusan harus ada terus, jadi ya akhirnya jadi masalah melulu. Katanya Ci Email, sakit dada yang aku ada tadi sudah langsung hilang. Kalau yang masih kencang, ulangi nonton lagi, ngantukan mulu sampai susah, plong banget on cam. Oke sip, mantap. Rasa sedih tidak dicintai suami, bagaimana solusinya coach? Itu biasanya mesti tema khusus yang dibahas kita di DTK Advance ya, biasanya di kelas Advance ada. Atau Anda bisa di session private ya, bisa kita akan masuk ke dalam sana. Atau Anda cari temanya, saya udah ada banyak tema tentang keluarga, silakan Anda cari baca di sana ya, tentang melepaskan problematika tentang keluarga. Pas udah kesini saya mulai menjauhi alkohol. Wow, keren banget Kak Chun. Terima kasih untuk sharingnya. Kalau gelisah, nggak percaya dan akhirnya susah tidur, bagaimana? Obat tidur nggak ngaruh karena gelisah. Yes, biasanya itu adalah karena memang terkumpul ya. Jadi balik lagi, beban emosi itu bukan cuma satu, tapi terdiri dari banyak-banyak macam-macam, sehingga jadi masalahnya itu muncul. Anda perlu untuk benar-benar kayak dinetralisir satu persatu ya. Itu bisa dilakukan pakai sistem DOA ya. Jadi seperti itu. Malah kirain ajak istri, katanya malah. Wow, bukan, ngajakin si Boki. Jadi kayak gitu ya. Ketawanya nular, masker di wajahku retak-retak. Astaga, jangan Kak.
Bagaimana supaya tidak selalu benci, sebel dengan suami, membuat nyeri ulu hati dan dada sesak. Silakan ikut di kelas DTK. Kita ada kelas hari Sabtu ini tanggal 28. Ya, buat yang mau belajar sama sekali belum ngerti caranya melepaskan beban emosi, silakan ikut. Ya, di sana akan diajarkan bagaimana langkahnya melepaskan beban emosi secara langkah-langkah ya. Ya, jadi kayak pelan-pelan step by step gimana caranya tepatnya membuang beban emosi. Jadi emosi itu bukan untuk dikendalikan, bukan untuk dipiara, bukan untuk disimpan gitu ya, tapi untuk dilepaskan. Besok beli ayam, nanti ayam ya. Tiap hari melukin boki. Yes, kenapa nggak ular? Kalau ular terlalu serem ya, jadi harus ini kayaknya biar lebih lucu gitu ya, kambing. Ini domba lagi dapetnya, bukan kambing ya, salah beli kayaknya. Bagaimana dengan insomnia? Insomnia sama, insomnia biasanya ada banyak yang menyebabkan. Ya, itu juga perlu untuk dinetralisir semuanya dari segala sisi. Jadi bukan cuma satu. Serangan panik, insomnia, anxiety, semua itu yang udah paketan. Ya, jadi kalau misalkan udah jadi satu tuh udah susah. Ya makanya mau diberesin tuh bolak-balik dinasehatin doang nggak bakalan bisa. Ibaratnya gimana? Misalnya gini, Anda punya problem masalah emosi, luka bawah sadar Anda, dinasehatin sama orang. Ya kamu udahlah jangan begitu, kamu harusnya lebih ini, nggak usah overthinking, nggak usah begini, nggak usah begitu. Tetap aja dia nongol, woi nggak bisa woi gitu ya. Jadi percuma kalau misalkan Anda nyimpan beban bawah sadar, yang Anda perlu lakukan adalah membuang beban bawah sadarnya ini. Sehingga kalau beban bawah sadarnya hilang, ya jadi Anda nggak bawa beban bawah sadarnya. Kalau Anda bawa beban bawah sadarnya, sampai kiamat dinasehatin percuma ya, karena dinasehatin tapi tetap masih ada beban bawah sadarnya, nggak selesai-selesai. Yang perlu dilakukan adalah ngerti caranya gimana tepatnya membuang beban bawah sadar Anda sehingga bisa ringan. Pisau itu trap emotion ya kok. Pisau itu adalah trap emotion yang silent dan juga invisible. Jadi dia trap emotion yang nggak kelihatan. Katanya Coach ini bokinya lucu, emang lucu sih boki ya. Terima kasih. Saya kesel dinasehatin, marah-marah dan kesel, betul ya. Jadi Anda dinasehatin sama orang percuma ya, jadi nggak bisa. Jadi kita harus tahu caranya bagaimana sequence melepaskan. Kita mungkin lepaskan, tapi orang lain tetap berpikir seperti itu, nggak apa-apa, itu kan urusan orang lain. Kita tidak bisa mengubahkan keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Yang bisa mengubahkan diri sendiri adalah kita sendiri. Kehidupan hanya dia yang bisa ubah. Tuhan pun tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga Tuhan aja nggak ngubahin mereka. Jangan kita menjadi bermain melebihi Tuhan, mengubahkan kehidupan orang lain. Jadi bagaimana kalau misalkan ya kalau mereka mau berubah, mereka bisa berubah. Kayak Anda kalau hari ini mau berubah, saya nggak bisa mengubah Anda. Yang bisa saya hanya lakukan memfasilitasi Anda. Kalau Anda mau berubah, saya bisa bantu Anda untuk berubah. Tapi saya nggak bisa merubah Anda. Jadi yang merubah diri Anda adalah diri Anda sendiri. Oke ya? Masih belajar mengurangi nggak enakan sama orang kok. Biasa itu dibahas juga di tema kelas. Ada juga kemarin saya udah bahas juga di DTS gratisan. Silakan cari live saya di Instagram saya. DTS udah ada 250 tema lebih. Silakan Anda cek saja video yang mana. Ya ada banyak sekali. Anda tinggal periksa aja gitu ya. Ibaratnya banyak orang nanya gimana coach? Saya belum ada dananya. Tuh nonton gratis 250 video melepaskan emosi bawah sadar semua. Ya jadi kayak gitu. Saya nggak tahu beban bawah sadarnya apa, bagaimana caranya tahu. Anda nggak perlu tahu bebannya gimana, Anda yang perlu tahu adalah cara melepaskannya. Ya, jadi Anda silakan datang ke kelas aja kalau Anda mau belajar. Ya, cara melepaskannya di situ bisa. Ya, kalau misalkan bingung, coba dirasain. Apa yang Anda rasain, apa yang Anda pikirin, apa yang mengganggu Anda, cari temanya di DTS. Anda nonton, ya, dilepaskan semua yang nyangkut-nyangkut. Ya, oh ada Kak Wawat. Halo Kak, selamat malam, welcome. DTK sama yang advance bedanya apa coach? Kalau di DTK Anda belajar untuk melepaskan emosi bawah sadar Anda. Kalau di advance class Anda belajar untuk memvaksinasi, ibaratnya gini. Kalau Anda DTK itu kayak pengobatan. Jadi kalau Anda sakit, Anda punya obat, Anda minum, Anda sembuh misalnya ya, obat yang powerful gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau Anda sakit, Anda minum, Anda akan sembuh. Tapi kalau DTK advance Anda lebih ke arah vaksinasi supaya nggak usah kena sakit. Kalau Anda bisa divaksinasi, ya Anda udah beresin dulu tuh masalah-masalahnya sehingga Anda nggak perlu untuk kena sakit-sakitan lagi. Cara ngelepasinnya masih bingung coach? Bisa belajar ya di yoetrt.com/COVID. Ya di situ ada caranya belajar melepas beban emosi. Kalau bingung gimana cara ngelepas dasarnya. Kalau misalkan mau belajar lebih lengkap detail bagaimana cara melepaskan, datang ke DTK ya hari Sabtu tanggal 28 Anda bisa ikut. Tinggal daftar di 087 8-nya 4 kali
8-nya 4 kali 4 kali 9 3838. Koreo balik badan dulu mau difoto. Ya, saya udah matiin layar saya. Oh, di sana udah pada selesai ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, nasib. Fokus pada kualitas diri, nggak usah pusingkan yang lain. Betul banget Kak Hakro. Ya, jadi fokus kepada diri sendiri, nggak usah pusingin yang lain. Tuh tadi Mbak Mala tulisin ya 087 8988. Saya pin komennya. Tuh, silakan. Ya, Kak sering sedih, gelisah, panik, dan tanpa sebab sampai lemes. Ya, itu biasa udah bentukan emosi yang ngumpul jadi satu, macem-macem. Ya, jadi nggak bisa kita cuma melakukan satu treatment doang. Tapi mesti langsung multiple kita beresin bareng-bareng. Ya, jadi seperti itu. Kok kalau baper dengerin lagu melo, overthinking ke pasangan, yes, itu juga trauma masa lalu yang nyangkut di bawah sadar Anda. Pasti ada penyebabnya, nah itu yang perlu dilepaskan biar hilang. Kok anak saya sering ketakutan kalau BAB ada darahnya, itu gimana? Mungkin cek dulu ke rumah sakit ya, mungkin ke dokter, karena mungkin ada fisik yang troubled. Kalau dokter bilang nggak ada masalah apa segala macam, mungkin dari pikiran. Nah, itu bisa diberesin juga kalau bisa dari pikiran. Gimana ngilangin anxiety? Anxiety balik lagi terdiri dari berbagai emosi yang jadi satu ya, paketan, sehingga ketika dia muncul, trigger saling berantai, trigger semua gitu. Kayak bom yang berantai. Jadi kalau misalkan Anda ngeliat kayak ada bom ditaruh bareng-bareng, begitu ke trigger, trap, dudur gitu ya, rame-rame meledak. Jadi Anda gimana caranya buat ngeberesinnya, perlu dipecah-pecah dulu, dicacah, habis itu dilepasin satu-satu, dibuang-buangin, akhirnya ringan, kosong, hilang gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, so thank you semuanya. Mungkin itu aja pada malam hari ini. Intinya adalah Anda fokus kepada diri Anda sendiri, bangun diri Anda sendiri, nggak usah pusingin orang lain. Kalau orang lain datang gabung sama Anda, itu keberuntungannya mereka. Ya, kalau misalkan mereka datang, ya mereka merasa butuh dicintai oleh Anda mencintai mereka juga, saling balas berbalas. Ya udah, itu adalah anugerah karunia buat mereka. Tapi kalaupun misalkan tanpa siapapun, Anda pun mencintai diri Anda sendiri dan Anda punya Tuhan Anda bisa harmonis dengan Tuhan Anda, nggak usah pusing orang lain gitu ya. Kalau misalkan orang lain mau, ya itu anugerah buat mereka gitu ya. Itu disiplinnya. Gimana ngirangin GERD karena susah tidur? GERD juga sama, biasanya larinya karena kecemasan atau ketakutan yang mendalam ya. Tapi kalau misalkan enggak, Anda cek dulu ke dokter ya, pastikan udah diberesin dulu. Kalau udah beres baru Anda cek lagi. Oke ya. Insomnia mau hilang ya, semuanya kayak gitulah, sama kurang lebih. Mampir aja di kelas. Kalau misalkan malas, kalau Anda malas, orangnya malas, ikut kelas saya. Kalau Anda orangnya malas. Kalau Anda orangnya rajin, Anda mending cari di DTS tuh, ada 250 tema, Anda cari yang temanya cocok sama Anda, silakan Anda belajar dan lepaskan semuanya. Ya, jadi seperti itu. Kalau Anda malas, Anda ikut kelas aja, biar saya bantuin buat Anda gimana cara melepaskan beban emosi. Ya, seperti itu. Kalau lihat foto almarhum Bapak pasti nangis, gimana Coach? Biasanya ini banyak yang ikut kelas kelas coaching private langsung sama saya. Itu saya bantuin buat melepaskan terkait dengan hal ini. Oke ya, besok ada tanya jawab live di Zoom. Seperti biasa, hari Jumat kita akan live Zoom barengan buat tanya jawab. Jadi, besok kan ya, ini hari Kamis, bener gak sih? Jangan saya salah nih, saya nggak tahu, udah nggak inget hari ya, karena WFH setiap hari di rumah, setiap hari kerja, udah nggak ada liburnya, jadi udah nggak tahu hari libur kapan, hari nggak libur kapan ya. Pokoknya kalau setiap Jumat saya buka untuk tanya jawab secara gratis, jadi please welcome buat Anda yang mau ikut belajar. Tapi kalau misalkan Anda mau ikut belajar, Anda cari linknya dulu di Telegramnya DOATRT. Jadi Anda masuk ke aplikasi Telegram, ada DOATRT. Anda masuk di sana, jadi search DOATRT, nanti Anda masuk, di sana biasa saya akan kasih linknya biasanya ya. Jadi Anda tinggal portalnya di situ. Oke ya, jadi besok malam kita akan Zoom meeting, ngobrol sama-sama. Ingat tanggal 28 nih, kesempatan buat teman-teman yang masih mau ikutan datang, kontak Mbak Mala di 087 8-nya 4 kali 93838 ya. Jadi biar biar pas hari Sabtu Anda bisa ikutan ya. Jadi buat belajar untuk melepaskan emosinya. Silakan ya, sekali lagi saya kasih nomor teleponnya 087 8-nya 4 kali 93838. Ya, cobain aja dulu. Saya juga nggak tahu, Coach, apakah pasti sembuh? Nggak tahu.
cobain aja dulu. Ya kan, sembuh syukur, nggak sembuh ya coba lagi, cari lagi alternatif lain gitu ya. Kalau saya dulu begitu ya, ketika saya punya masalah, saya cobain semuanya yang ada gitu ya, sampai ngidar-ngidar sekitar 10 tahun saya muter-muter buat beresin masalah saya sendiri. Akhirnya saya ketemu sistem ini di WTRT, begitu founded selesai, bisa ngebantu banyak orang ya. Doa saya bisa ngebantu challenge yang ada juga. Kadang-kadang nggak semuanya itu pasti akan fit all gitu ya, pasti akan cocok, nggak tahu juga, tapi nggak ada salahnya buat dicoba. Siapa tahu beres selesai semua kan masalah Anda, siapa tahu gitu ya. Anak remaja boleh ikut ya coach, boleh aja kalau training kelas ya. Cuman balik lagi, yang penting dianya mau gitu ya, dia mau coba, dia mau belajar, boleh silakan diundang. Kalau misalkan enggak, ya jangan gitu ya, jangan dipaksa pokoknya. Kamu harus begini gitu, didorong-dorong dipaksa, jangan. Biasa orangnya nggak mau ya. Terus kalau misalkan Anda, jadi gini, coach saya nggak punya uang tapi buat ini, monggo cari aja nih live saya gratis banyak, udah 250 video banyak ya, jadi Anda bisa tinggal nontonin aja tuh semua tema-temanya saya udah bahas. Tapi kalau misalkan mau lebih mudah ya, males orangnya, coach saya malas, saya maunya belajar langsung aja, silakan Anda ikut nanti hari Sabtu. Kalau coach masih bingung, tapi saya juga gini, tapi saya maunya gratis, ya udah besok masih ada tanya jawab malam, ya silakan tanyakan kalau misalkan Anda mau nanyain ya, jadi seperti itu. Oke, intinya yang satu, yang paling tobat adalah kalau udah males terus nggak mau keluar duit. Nah itu udah mendingan ya udah pelihara aja emosinya sampai kiamat. Ya. Ya kalau misalkan udah kayak begitu, aduh saya udah angkat tangan deh ya, nggak ada jurusnya. Dan seperti biasa, saya tidak bisa mengubahkan kehidupan Anda karena Tuhan aja tidak mengubahkan keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Jadi kalau misalkan Anda mau berubah, Anda hanya bisa memegang kunci perubahannya ada di diri Anda sendiri. Saya tidak mungkin bisa mengubahkan Anda, jadi saya nggak mungkin bisa maksain Anda, kecuali Anda mau sendiri, ya Anda cari caranya. Ya. Jadi saya nggak mungkin melangkahi Tuhan mengubahkan hidup Anda, tapi kalau Anda mau, saya bisa membantu memfasilitasi Anda untuk mengubahkan hidup Anda. Ya, banyak yang sudah, ya jadi coba. Banyak yang nanya di Facebook, aku jawabin kok, Koko sering bantah nih. Aku emang jarang banget buat aktif di Facebook. Jadi biasa di Facebook cuma nge-live doang. Ya terus sisanya aku di IG lebih aktifnya di situ. Ya jadi kalau misalkan mau teman-teman yang di Facebook butuh nyari aku yang buat banyak nanya-nanya, silakan mampir di IG. Di IG juga ada adminnya ya. Thank you semuanya, bersyukur ada di WTRT katanya Kak Mika Ana, terima kasih ya, jadi bisa terus belajar, makin happy, makin hari, setiap hari juga saya bantu terus ngelepaskan beban emosi bawah sadarnya yang nyangkut, yang kita juga nggak tahu ya sehari-hari, jadi silakan mampir. Caranya gimana konsulnya, katanya Kak Nio, silakan Anda kontak ke Mbak Anis Mala tuh ya, yang ada nomor teleponnya 087 8 4 kali 93838 ya, jadi bisa di sana, oke? Sip, thank you semuanya. Jadi sampai ketemu lagi besok, kita akan melepaskan besok kita akan masuk ke kelas tanya jawab ya, jadi di live di Zoom online ya. Thank you semuanya. See you again. Terima kasih. Bye bye. Sampai ketemu lagi. Love you all. See you. Dadah. Thank you.